Baik, sebelumnya izinkan saya memulai Zoom. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, selamat kebajikan bagi kita semua, salam harmoni. Baik, berikut izinkan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu menganalisis sistem informasi enterprise implementasi pada ERP apa yang kita buat yaitu Flectera pada perusahaan Demsus. Next. Adapun perkenalkan nama saya Agil Ulan Hamawi dengan NIM 2415091028. Nah, saya Made Bagus Anggara dengan NIM 2415091131. Saya Dodi Maulana Yusuf dengan NIM 2415091118. Dengan saya Muhammad Mahmud Ismarianto dengan NIM 24150911054. Kenalkan saya Kade Abriana Parasraya dengan NIM 2415091087. Baik, adapun slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Menurut Urban dan Volonino 2011, CRM adalah kerangka kerja bisnis berbasis teknologi informasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang bernilai dengan pelanggan. CRM mengelola seluruh interaksi perusahaan dengan pelanggan melalui integrasi proses penjualan, pemasaran, dan layanan jual sehingga tercipta pandangan 360 derajat terhadap pelanggan. Data interaksi dikonsolidasikan dalam database terpusat yang kemudian dianalisis untuk memperoleh wawasan bisnis seperti perilaku dan profitabilitas pelanggan. Manfaat dari CRM yaitu yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan dan menekan customer churn. Manfaat yang kedua mendukung strategi cross-selling dan upselling yang lebih efektif. Manfaat yang terakhir mungkin meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Mohon di next. Selanjutnya jenis-jenis CRM. Ada dua yaitu CRM operasional dan CRM analisis. CRM operasional ini berfokus pada otomatisasi dan efisiensi proses bisnis yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Tujuannya untuk memastikan setiap interaksi terdokumentasi dengan baik dan meningkatkan produktivitas harian. Sedangkan CRM analisis berbeda dengan CRM operasional. CRM analisis berfokus pada analisis data pelanggan untuk menghasilkan wawasan strategi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. CRM analisis ini menggunakan teknik seperti data mining dan OLAP. Sistem ini membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan secara mendalam. Modul utama CRM operasional yaitu yang pertama otomatisasi tenaga penjualan atau SFA. Yang kedua otomatisasi pemasaran. Yang ketiga otomatisasi layanan pelanggan. Sedangkan modul utama dari CRM analisis yaitu identifikasi pelanggan paling bernilai, analisis churn, segmentasi pasar lanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang dijelaskan oleh Abi tadi. Sekarang adalah Enterprise Resource Planning ERP. ERP muncul untuk mengatasi sil informasi, yaitu kondisi di mana data antar departemen tidak saling terhubung. ERP merupakan platform perangkat lunak terintegrasi yang mengelola seluruh sumber daya dan proses utama bisnis secara terpusat. Sebelum ERP, sistem terpisah antar departemen menyebabkan inkonsistensi data dan menghambat koordinasi. Dengan ERP, semua proses disatukan dalam satu sistem terpadu. Selanjutnya modul utama ERP. Yang pertama itu keuangan dan akuntansi, mengelola buku besar hutang piutang dan pelaporan keuangan. Kedua, sumber daya manusia, mengatur rekrutmen, pengajian, dan manajemen kinerja. Yang ketiga itu manufaktur dan produksi, menangani perencanaan material, jadwal produksi, dan kontrol kualitas. Dan yang terakhir itu penjualan dan distribusi, mengelola pesanan, pengiriman, dan penagihan. Bisa di next. Selanjutnya adalah jenis-jenis ERP.
di mana berdasarkan model penerapan dan berdasarkan skala bisnis. Yang pertama berdasarkan model penerapan on-premise ERP. Dipasang Sistem dipasang di server internal perusahaan, memberikan kontrol penuh atas data, namun memerlukan biaya awal tinggi, infrastruktur, dan pemeliharaan. Cloud-nya ERP SaaS. Sistem dihosting oleh vendor diakses melalui langganan. Lebih hemat biaya awal cepat diimplementasikan tanpa perlu mengelola server sendiri. Selanjutnya ada tier ERP diperuntukkan bagi korporasi global dengan proses bisnis kompleks. Contoh SAP ada Oracle, selanjutnya sangat kuat namun juga mahal dan kompleks. Yang terakhir itu tier 2 ERP. Ditujukan untuk perusahaan menengah dan kebutuhan yang tidak terlalu kompleks seperti koperasi besar namun lebih luas dari UKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi implementasi dan strategi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun implementasi ERP pada perusahaan Demsus. Yang pertama, ada manajemen rantai pasok SCM dan inventaris. Ada yang pertama, modul yang digunakan itu adalah inventory dan purchase. Terus untuk proses bisnisnya, itu modul ini menjadi pusat kendali untuk melacak siklus hidup inventaris secara real time. Nah, mulai dari pengadaan bahan baku, misalkan seperti kulit, sol, kanvas, tali sepatu, hingga penyimpanan di gudang. Nah, sistem ini dilengkapi dengan reader point otomatis yang otomatis akan memberi notifikasi kepada tim pembelian saat stok bahan menipis atau mencegah keterlambatan produksi akibat kehabisan stok. Adapun yang kedua yaitu manajemen produksi. Modul yang digunakan yaitu manufacturing. Proses bisnisnya yaitu modul ini sangat penting karena digunakan untuk mendefinisikan bill of materials atau BOM atau resep setiap model sepatu. Saat production order dibuat berdasarkan pesanan pelanggan atau kebutuhan stok atau yang dibutuhkan oleh pelanggan, sistem ini otomatis akan mengalokasikan bahan baku otomatis. Dia tuh bakalan bisa menjadwalkan proses produksinya serta bisa melacak biaya per unitnya. Dengan demikian, manajemen mendapatkan visibilitas penuh atas efisiensi dan biaya produksi di setiap lini kerja. Next. Bisa di next. Oh ya, udah. Adapun slide selanjutnya yaitu manajemen penjualan dan pelanggan. Eh, Implementasi CRM pada perusahaan Demsus, manajemen penjualan dan pelanggan. Modul yang digunakan yaitu CRM dan sales atau biasa disebut penjualan. Proses bisnis. Nah, modul ini menjadi pusat seluruh aktivitas CRM dengan menyimpan data pelanggan, prospek, dan riwayat interaksi secara terpusat. Setiap interaksi, mulai dari pertanyaan awal, penawaran harga, hingga pesanan penjualan. Ini tuh otomatis tercatat secara otomatis. Nah, sehingga tim penjualan dapat melacak peluang dan mengelola alur penjualan dari awal hingga transaksi selesai dengan efisien atau lebih mudah. Adapun yang kedua yaitu layanan pelanggan. Nah, di sini menggunakan modul help desk. Proses bisnisnya yaitu modul ini digunakan untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan retur pelanggan. Setiap permintaan akan dibuatkan tiket yang dapat dilacak statusnya secara real time. Pastinya memastikan respon cepat dan penyelesaian tuntas untuk setiap masalah pelanggan atau keluhan dari pelanggan. Next. Adapun strategi terpadu ERP dan CRM dengan Vlectra atau ERP yang kelompok kami buat. Skenario alur kerja bisnis yang mulus. Adapun yang pertama itu pesanan masuk atau titik awal. Pesanan misalkan 100 pasang sepatu model, bilang dah modelnya tuh A, masuk melalui modul sales. Terus pemicu pemicu otomatis yaitu transisi CRM atau ERP. Setelah pemesanan dikonfirmasi, sistem otomatis memeriksa stok di inventory. Jika stok tidak cukup, Vlectra itu membuat draft production order di manufacturing.
Adapun yang ketiga itu eksekusi produksi, fungsi ERP-nya. Nah, adapun manajer produksi memvalidasi production order, sistem memeriksa kebutuhan bahan baku berdasarkan BOM, mengurangi stok di inventory. Dan jika bahan kurang, memicu notifikasi pembuatan purchase order di purchase-nya. Layanan pelanggan proaktif. Ketika pelanggan menanyakan status pesanan, tim layanan cukup membuka catatan di sales atau CRM itu tersebut. Nah, otomatis bisa melihat status real time produksi pengiriman. Keunggulan adapun keunggulan strategis yaitu eh, satu sumber kebenaran. Semua tim penjualan, gudang dan produksi bekerja dengan data yang sama dan konsisten. Efisiensi proses, otomatis lintas departemen mengurangi pekerjaan manual dan jeda waktu operasional. Visibilitas 360 derajat. Manajemen dapat memantau seluruh proses bisnis, seluruh itu terefisien, bisa diakses semuanya. Terus optimalisasi biaya, mengelola satu platform terpadu lebih hemat biaya pastinya dan sumber daya dibanding menggunakan banyak sistem terpisah. Adapun studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan PPT-nya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus implementasi CRM dan ERP pada Damsus. Analisis model bisnis dan lingkungan kompetitif Damsus. Yang pertama ada persaingan antar kompetitor eh, yang sangat tinggi, industri sepatu fashion dan casual sangat jenuh dengan kehadiran merek global seperti Converse dan Vans, serta pesaing lokal seperti Kompas dan Vantela. Persaingan ini menuntut Damsus untuk terus berinovasi dalam desain dan strategi pemasaran agar tetap relevan dan menarik perhatian pasar. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Konsumen memiliki banyak alternatif seperti sendal, selop, atau sepatu olahraga yang juga digunakan untuk gaya kasual. Hal ini menuntut Damsus untuk terus memperkuat keunggulan, kenyamanan, dan desain unik agar tetap menjadi pilihan utama. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli. Pembeli mudah membandingkan harga dan model melalui platform e-commerce dengan biaya berpindah merek yang rendah. Untuk kondisi ini menekan harga dan mendorong Damsus untuk terus menjaga kualitas, inovasi, serta nilai merek agar tetap kompetitif. Yang keempat, ada ancaman pendatang baru. Meskipun bisnis sepatu kecil mudah dimulai, membangun merek kuat, mencapai efisiensi produk, dan menguasai distribusi menjadi tantangan berat bagi pemain baru. Reputasi dan loyalitas pelanggan yang mulai terbentuk menjadi penghalang masuk alami bagi pendatang baru. Next. Eh, Selanjutnya ada studi kasus implementasi CRM dan ERP pada Damsus. Dan kali ini strategi implementasi CRM untuk Damsus. Untuk mendukung strategi fokus, differentiation, implementasi CRM di Damsus dirancang untuk memperkuat hubungan pelanggan dan membangun komunitas merek yang loyal. Di sini ada CRM operasional berfokus pada efisiensi pengelolaan interaksi pelanggan, manajemen kontak dan penjualan, semua data pelanggan, riwayat pembelian, dan interaksi tercatat dalam satu sistem terpusat. Otomatis pemasaran, sistem mengirimkan promosi otomatis, misalnya email atau WhatsApp untuk koleksi baru sesuai riwayat pembelian pelanggan. CRM analitis berfungsi sebagai pusat intelijen untuk memahami perilaku pelanggan, analisis penjualan dan segmentasi, mengidentifikasi model ukuran, dan warna yang paling diminati untuk mendukung strategi stok dan produk. Analisis tren mode memantau tren media sosial agar Demsus dapat beradaptasi secara proaktif terhadap perubahan selera pasar. CRM kolaboratif membangun keterlibatan pelanggan sebagai bagian dari komunitas merek. Manajemen komunitas, program loyalitas, dan keanggotaan eksklusif dengan akses awal ke produk baru dan diskon khusus. Integrasi umpan balik. Setiap masukan pelanggan diteruskan ke tim terkait memastikan perbaikan berkelanjutan pada produk dan layanan. Selanjutnya. Selanjutnya ada strategi implementasi ERP untuk Damsus menggunakan Vectra ERP. Manajemen rantai pasok, supply chain management, dan inventaris modul yang digunakan, yaitu ada inventory dan purchase. Untuk proses bisnisnya, modul ini akan digunakan untuk melacak seluruh siklus hidup persediaan mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk jadi siap jual. Yang pertama ada pengadaan bahan seperti kulit, kanvas, sol, dan tali sepatu dilakukan melalui
modul purchase yang mencatat pemasok, harga, dan waktu pengiriman. Yang kedua ada saat produksi berjalan, sistem secara otomatis mengurangi stok bahan baku di inventory dan menambahkan produk jadi ke daftar inventaris. Yang ketiga ada reorder point akan diatur untuk setiap item sehingga notifikasi otomatis muncul ketika stok menipis, membantu menghindari kekosongan bahan atau produk. Yang terakhir ada dengan visibilitas stok secara real time, Damsus dapat mengoptimalkan perputaran persediaan dan biaya penyimpanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagi satu. Udah. Kemudian ada strategi implementasi ERP untuk Damsus menggunakan Vectra ERP. Yang pertama, manajemen produksi. Modul yang digunakan adalah manufacturing. Proses bisnis, proses bisnisnya adalah model modul manufacturing dalam Vectra memungkinkan otomatisasi dan pengendal- pengendalian penuh proses produksi. Pertama, setiap model sepatu, misalnya Urban Walker atau Classic Bolt, akan didefinisikan dengan bill of material, mencakup komposisi bahan dan langkah produksi. Kemudian ketika production order dibuat, sistem akan mengalokasikan bahan baku otomatis dari inventaris, menjadwalkan proses kerja dan mencatat status produksi secara real time. Kemudian setelah produksi selesai, sistem akan memperbarui stok produk jadi dan menghasilkan laporan efisiensi produk. Dan yang terakhir adalah pendekatan untuk membantu Damsius menjaga konsisten kualitas produk, mengurangi limbah bahan, dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Bisa di next. Kemudian adalah manajemen penjualan dan keuangan. Eh, di dalam Vectra ini menggunakan modul yaitu sales, invoicing, dan accounting. Proses bisnisnya adalah modul manufacturing dalam Vectra memungkinkan otomatisasi dan pengendalian penuh proses produksi. Modul-modul ini mengelola seluruh siklus order to cash, mulai dari pemesanan hingga pencatatan keuangan. Yang pertama, pesanan dari pelanggan individu maupun distributor langsung dibuat melalui modul sales. Kemudian sistem akan memeriksa ketersediaan produk stok secara otomatis, memulai integritas dengan inventory. Kemudian setelah pesanan dikonfirmasi dan pengiriman dilakukan, invoice akan dihasilkan otomatis dan semua transaksi keuangan akan tercatat dalam modul accounting. Dan yang terakhir, Vectra juga memungkinkan pelacakan pembayaran, pembuatan laporan keuangan, serta analisis probabilitas per produk atau per pelanggan. Bisa di next. Kemudian ada penerapan studi kasus CRM dan Damsus dengan Vectra. Operasional CRM, manajemen layanan pelanggan. Ya, yang pertama ada masalah yang dihadapi. Pelanggan sering menanyakan status pesanan mereka dan tim layanan pelanggan kesulitan memberi jawaban cepat data penjualan. Kemudian solusi di Vectra adalah menggunakan modul CRM yang terintegrasi dengan sales dan manufacturing. Kemudian ada analisis CRM, optimalisasi stok berbasis data. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Damsus sering mengalami kelebihan stok untuk ukuran sepatu yang kurang umum, misalnya ukuran tertentu yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, solusi dari Vectra tersebut adalah menggunakan modul Sales Report untuk menganalisis data penjualan historis. Nah, sekarang demonya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan ERP Vectra. Nah, di sini di bagian CRM-nya kita akan membuat sebuah customer baru. Kita coba dari misalkan kita mengirimkan sepatu kita ke bulan dengan outlet bulan ya. Di sini tulisannya bulan. Terus peluangnya kita menjual sepatu. Sepatu. Sepatu boot. Untuk emailnya kita sesuaikan dengan ini misalkan saja bulan email.
Untuk nomor teleponnya kita umpamakan saja. Perkiraan omsetnya kita memberikan penawaran kepada outlet bulan yaitu sebanyak 5 juta. Kita bisa tambahkan. Oke, udah jadi. Ini contoh penawaran dari outlet kita. Outlet ke outlet bulan. Nah, misalnya udah di ACC dari outlet bulannya, itu bisa dilanjutkan ke sini. Setelah di ACC, misalkan dari eh, outlet bulannya menyetujui harga yang kita tawarkan yaitu 5 juta, maka akan dilanjutkan menjadi ke proposisi. Setelah itu, setelah dilanjutkan ke proposisi, maka dari tim kita akan mengirimkan barang ke outlet bulan. Apabila sudah berhasil, sudah sampai di outlet bulan, maka akan menjadi status berhasil. Nah, di sini contoh sudah transaksi pertama yang telah dilakukan oleh perusahaan kita. Di sini untuk dari ERP Vlectra di bagian CRM-nya. Untuk profil perusahaan akan didemokan oleh teman saya. Nah, kemudian ada mod- Imagine share screen untuk webnya. Kemudian di sini adalah apakah udah kelihatan? Belum. Di sini adalah web web apa, profil perusahaan dari kami. Kami membuatnya dengan WordPress dan hosting dengan Hostinger. Di sini ada logo kami dan ini adalah deskripsi dari produk produk kami. Eh, Sebentar. Nah, di sini juga ada produk-produk dari kami adalah yang pertama ada casual shoes yang bisa dipakai eh, se- sehari-hari. Kemudian ada sport shoes ringan, empuk, dan siap untuk aktivitas olahraga. Kemudian ada boot shoes untuk outdoor ataupun riding. Ini agak santai. Kemudian yang terakhir ada casual casual shoes, tapi yang warnanya lebih menarik dan berbeda. Kemudian ini adalah contoh dari review review pelanggan, customer, dan di sini ada IG kami. Bisa di bisa dibuka juga langsung menuju ke Instagram perusahaan kami. Nah, ini dia. Ya, sekian untuk demo web kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami menganalisis ERP yang sudah kami buat. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni.